Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai aja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang hari ini pertemuan terakhir. Minggu depan belum UAS ya, masih ada persiapan UAS, minggu tenang. Setelah itu tanggal 11 kita hadapi ujian akhir semester. Di pertemuan terakhir ini kita akan bahas pengujian salah satu metode pengujian atau automatic testing tool menggunakan Selenium, IDE Selenium. Yang kita pelajari ini salah satu jenis dari Selenium adalah IDE Selenium ya. Selenium itu ada macam-macam, ada 4 kalau nggak salah. Nanti kita akan bahas. Selenium adalah tool auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Jadi Selenium ini hanya digunakan untuk aplikasi berbasis web atau web based. Selenium akan melakukan validasi web pada berbagai browser dan platform. Tool auto testing ini hanya dirancang untuk otomatis testing. Ada yang angkat tangan kenapa? Pak, salah pencet, Pak. Iya, salah pencet. Tool auto testing ini hanya dirancang untuk otomasi testing pada web aplikasi. Jadi selain penggunaan testing web, misalnya menguji aplikasi desktop atau menguji aplikasi luar tidak dapat digunakan. Nah, jenis-jenis Selenium itu ada 4. Yang pertama adalah Selenium IDE ya, akan kita pelajari hari ini Selenium IDE. Terus ada istilahnya Selenium Remote Control sama WebDriver. Ini sekarang menjadi satu, menjadi Selenium 2 dan Selenium 3. Terus yang terakhir ada Selenium Grid. Saat ini antara Selenium RC atau Remote Control dan WebDriver dilakukan merger atau dijadikan satu menjadi kerangka kerja membentuk Selenium 2 atau Selenium versi 2. Yang akan kita pelajari ini Selenium IDE ya, karena lebih mudah tanpa perlu coding. Kalau Selenium 2 ini atau Selenium RC dan WebDriver itu manual ya, kita melakukan coding, apa yang akan kita lakukan itu. Nanti saya ada contohnya untuk pengujiannya. Penjelasan masing-masing adalah Selenium IDE atau Integrated Development Environment. Selenium IDE merupakan tool auto testing paling sederhana dan merupakan yang paling mudah untuk dipelajari. Keuntungan menggunakan tool auto testing adalah bahwa tes yang direkam melalui plugin dapat diekspor dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, dan Python. Kelebihannya ada banyak kelebihannya seperti mencari. Semuanya juga bisa ya, mencari seperti ED6, Expat, memilih CSS, dan lain, menjalankan kode JavaScript, khusus menggunakan transkrip, mengekspor kasus uji dalam berbagai format, untuk membuat tes dengan sedikit atau tanpa pengetahuan sebelumnya dalam pemrograman. Ini yang penting, kita dapat membuat tes tanpa pengetahuan pemrograman sebelumnya, untuk membuat kotak uji sederhana dan ruang uji yang dapat kamu ekspor nanti ke WebDriver untuk menguji aplikasi webnya terhadap Firefox atau Google Chrome. Itu kelebihan IDE Selenium IDE. Selanjutnya ada Selenium RC, sedangkan untuk Selenium RC merupakan alat pengujian web otomatis pertama yang memungkinkan para pengguna hanya menggunakan bahasa pemrograman yang mereka sukai. Keuntungannya merancang tes menggunakan bahasa yang lebih ekspresif, menjalankan tes terhadap berbagai browser, menerapkan tes pada web APC di berbagai lingkungan, menggunakan Selenium Grid, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada WebDriver. Jadi WebDriver itu adalah bagian atau tool auto testing yang lebih baik daripada Selenium atau Selenium RC dalam berbagai aspek. WebDriver sendiri menerapkan
pendekatan yang lebih modern dan stabil dalam melakukan otomasi pada browser. Jadi sekarang itu lagi rame Selenium dengan WebDriver ya, jadi satu. Dia juga bisa digunakan untuk otomatis. Kalau kita pengen mengerjakan secara otomatis gitu ya. Jadi karena dia sebagai pengujian yang bisa mengecek, kita juga bisa melakukan otomatis seperti contohnya kalau yang sekarang lagi rame itu kan ada sekarang itu lagi rame contohnya di Shopee itu kan ada flash sale ya apa Harbolnas itu ya 12 11 itu yang biasanya ada flash sale yang murah. Nah, beberapa orang dia kalau mereka manual dia harus standby di HP-nya terus nanti ketika jamnya sudah mulai jam flash sale-nya, contohnya biasanya yang 12 yang ramai kemarin itu iPhone 12 itu ya, jam 12 malam, dalam 1 jam itu banyak yang nggak bisa karena ada yang sebagian besar menggunakan tools otomatis ya, jadi kita nggak perlu standby depan HP atau depan komputer untuk beli ngeklik tombol buy itu ya, tapi kita bisa menggunakan Python, kita set untuk Python kita, buka halaman Shopee, mencari tombol play, mencari tombol buy atau shop, terus ngeklik, terus melakukan transaksi, sampai selesai itu bisa kita lakukan secara otomatis dengan Selenium. Itu bisa kita gunakan seperti itu, dan itu sekarang lagi ramai banyak yang pakai untuk selanjutnya itu Harbolnas tanggal 1 bulan 1 ya. Jadi sekarang lagi banyak yang masing-masing kalau ada yang sudah bisa automatic testing tool, dia buat tool untuk bagaimana ketika jam 12 malam kita bisa milih produk yang ingin kita beli secara otomatis, ngeklik tombol buy dan menyelesaikan transaksi ya. Jadi kita sesuaikan. Nanti ada caranya. Jadi nanti bisa menggunakan Selenium sama WebDriver. Itu contoh kegunaan kelebihan lain dari Selenium selain untuk pengujian. Karena dia melakukan seleksi ya, mencari yang ingin kita cari terus kita klik dan lain-lain. Terus ada Selenium Grid, adalah alat untuk menjalankan pengujian paralel di berbagai mesin dan browser yang berbeda pada saat bersamaan. Selenium Grid dapat bersamaan digunakan dengan Selenium RC. Selanjutnya, mengapa menggunakan Selenium untuk automatic testing? Alasannya yang pertama adalah merupakan tool open source. Yang kedua, support dengan berbagai bahasa pemrograman dan framework. Yang ketiga, Selenium cukup fleksibel. Keempat, Selenium bisa digunakan pada berbagai browser dan sistem operasi. Contohnya, saya kasih contoh yaitu Selenium IDE. Selenium IDE itu bisa kita install, kita download di Selenium, website Selenium. Atau yang lebih ringan, lebih mudah, kita bisa sudah ada Google Chrome extension ya, atau Chrome extension namanya Selenium IDE. Jadi kita nggak perlu install, kita cukup buka browser kita install Selenium IDE di extension Google Chrome kita. Setelah kita install, kita klik, kita jalankan, nanti akan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa menu, ada tesnya, ini ada tambah tesnya. Yang ketiga itu untuk play. Jadi ide Selenium ini nanti bisa merekam apa yang akan kita lakukan ya. Jadi otomatis gitu. Tanpa perlu pemrograman. Kalau kita menggunakan Selenium dan WebDriver itu kita menggunakan pemrograman, biasanya pakai Python. Tapi kalau ini kita bisa langsung jalankan terus kita langsung rekam. Di sini yang ketiga ada tombol run, keempat itu mengatur kecepatan, kelima kita buka project yang kita save, ini keenam save project, ketujuh untuk merekam, 8 itu URL yang akan kita masukkan atau project URL yang akan kita tes, nomor 9 ini adalah komen atau melihat hasil tesnya. Langkah-langkah pertamanya, kita buka dulu IDE Selenium, nanti halamannya akan muncul seperti ini, halaman home-nya. Welcome to Selenium, kita pilih record new test in new project.
Oke, sebelumnya saya ingatkan yang kemarin. Jadi untuk UAS-nya saya kasih tahu dari sekarang soalnya ya. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang UAS-nya untuk soalnya. Jadi ketika UAS nanti nggak perlu ini apa terburu-buru ngerjainnya. Project UAS memilih salah satu project UAS itu milih salah satu testing di bawah ini ya, yang kan sudah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa pilih usability testing untuk studi kasusnya atau sistem yang kalian uji terserah masing-masing ya. Silakan milih sistem masing-masing. Jadi kalian kerjakan buat laporan, pilih salah satu pilih salah satu testing yang sudah kita pelajari dari setelah UTS ya. Yang pertama usability testing. Usability testing otomatis kalian harus buat prototipe, dari tugas prototipe itu terus kalian buatkan pertanyaan atau koresponden, terus si user atau penggunanya disuruh mencoba prototipe kalian, nanti hasilnya bagaimana gitu ya, dibuat laporannya. Kalau untuk usability testing, untuk akurasi, presisi, recall, specificity dan dalam machine learning, jadi kalian cari program machine learning yang sudah berjalan. Terus contohnya nanti ada seperti contoh di materi kemarin ya. Nanti kalian buat tabelnya, ini hasil prediksinya, ini hasil faktanya, prediksi faktanya benar berapa, salah berapa, nanti kalian bisa hitung akurasinya berapa, presisi berapa, recall berapa, spesifik berapa. Dari hasil sistem yang sudah berjalan itu, entah itu prediksi gambar, biasanya prediksi gambar motor gitu ya. Sistem bisa memprediksi motor, faktanya motornya mungkin biasanya ada, saya pernah lihat itu yang prediksi tipe kendaraan ya, base, dia bisa memprediksi base atau mobil pick up dan lain-lain. Nah itu bisa dihitung akurasi, presisi, recall, dan specificity. Boleh pengujian ini. Terus boleh milih metode Mekol. Kalau metode Mekol, kalau tugasnya itu kan pilih salah satu jurnal ya. Kalian cuma implementasi menghitung manualnya dari metode Mekolnya. Tapi ketika kalian project OS milih metode Mekol, kalian pilih sebuah perangkat lunak yang sudah berjalan, kalian jelaskan perangkat lunaknya, terus kalian pilih, tentukan dulu faktor-faktor yang akan dihitung, correctness, integrity, usability, dan lain-lain, terus pilih bobotnya, faktor-faktornya, terus kalian melakukan korespondensi atau respondensi, terus kalian hitung nilai akurasinya dan lain-lain. Terus yang terakhir ini unit testing, seperti minggu kemarin menggunakan PHP unit atau yang lain. Terus yang terakhir, kalian juga bisa milih IDE Selenium. IDE Selenium itu yang tadi, yang akan kita pelajari hari ini. Nanti saya kasih contoh. Jadi kalau bisa IDE Selenium ini nanti ada rekamannya ya, karena dia bisa merekam aktivitas. Dalam raportnya itu adalah, paling enggak ada video rekamannya. Jadi tadi sampai sini, kita mulai buka IDE Selenium, nanti akan ada pilihan menu seperti ini. Kita pilih record new test in new project aja. To learn more on Selenium IDE and how to use it. Kalau pengen tahu tentang IDE Selenium dan bagaimana penggunaannya yang lebih jelas, bisa kunjungi di Selenium IDE Project ya. Untuk yang lebih jelasnya. Kalau sudah, kalian pilih nama project yang akan kalian buat, bisa tes dan lain-lain, UAS dan lain-lain. Kalau kita klik OK, kita diminta untuk memasukkan URL yang akan kita tes, halaman website yang akan kita tes. Kalau kita klik OK, di sini bukan OK ya, tapi ini ada, kalau kita masukkan URL, nanti di sini ada start recording. Kalau kita mulai start recording, dia akan menuju halaman browser baru atau new window. Di situ akan muncul website yang kita uji, terus dia akan merekam aktivitas yang kita lakukan ya. Terus akan dibuat laporannya. Saya kasih contoh. Kita buka IDE Selenium. Ke IDE Selenium ini. Contohnya ini ya. Saya akan nguji website localhost saja biar lebih mudah.
Saya copy. Mana tadi? Kita pilih record new test. Kita nama projectnya kita tulis coba ya. Contohnya coba, terus URL-nya kita taruh URL yang akan kita project sistem yang akan kita uji gitu ya. Kita pilih start recording. Dia akan otomatis menuju ke halaman baru. Nah, halaman URL yang kita pilih dan dia merekam aktivitas kita ya. Jadi soalnya kita klik masuk, saya masukkan username, dia akan menangkap username dan password yang kita masukkan. Berhasil, kita stop. Test name-nya login, sukses gitu ya. Oke. Jadi sini ada proses login sukses, di sini ada komennya open, set Windows access, klik CSS button success, material icons, name email. Nah, di sini ada klik type name email, dia nyimpen email username-nya ya. Saya harusnya di sini username, tapi saya tulisnya email. Terus password-nya kita tulis password. Kalau ada description kita bisa isi deskripsinya. Nah, itu langkah-langkahnya selesai, berarti berhasil login sukses. Terus kita bisa jalankan rekaman tadi, kita klik play, run current test. Nah, dia akan jalan sendiri langsung isi ya. Kalau terlalu cepat, teksnya kita lambatkan. Kita klik run. Dia otomatis ngeklik. Nah, ini. Klik name, masukkan Aris, masukkan password, submit, oke. Login sukses, complete successfully. Jadi itu contoh pengujian menggunakan Selenium IDE. Semuanya saya ganti, bisa klik duplikat, saya ganti rename, login gagal. Pengujian login gagal, apakah sistem bisa ngecek jika username passwordnya gagal. Saya contoh di sini username-nya saya pilih 123, passwordnya saya pilih 321. Terus kita jalankan. Dia otomatis ngisi, ini dia akan ngisi 123. Karena value-nya saya ganti 123. Nah, username password salah. Kita stop. Udah stop ya. Jadi dia nggak bisa ke halaman login. Di sini ada username dan password salah. Berarti sistem berhasil untuk bisa mengecek kesalahan login. Seperti itu ya. Jadi ini kita tanpa pemrograman kita bisa ngecek proses login dan lain-lain. Kita tinggal sesuaikan rekamannya yang aktivitasnya di sini. Berbeda dengan Selenium menggunakan hasil topologinya seperti ini. Berbeda dengan Selenium menggunakan Python. Kalau kita pengen menggunakan Selenium menggunakan Python, yang pertama kita harus install Selenium terlebih dahulu. Kita menggunakan Selenium, kita pakai perintah Python -m kalau di Windows pip install Selenium. Setelah itu kita install dulu namanya WebDriver Manager. Python -m pip install WebDriver Manager. Kalau sudah, baru kita jalankan perintah dalam Python ya. Import from Selenium, import WebDriver, from WebDriverManager.com, import Chrome Driver Manager, driver WebDriver Chrome Manager.install, driver get. Contohnya kita buka website kampus ya, Pelita Bangsa. Nah, selanjutnya kita tinggal bisa milih, bisa pakai
find elemen expect atau mencari elemen dalam website yang akan kita buka. Kalau menggunakan Python seperti ini, jadi ini cuma sampai ke membuka website yang akan kita uji ya. Kalau kita jalankan run, nah dia buka sama seperti IDE Selenium tadi, dia akan membuka halaman baru. Nah setelah ini kita bisa kita uji apakah kita pengen ngeklik login e-kampus, ngeklik button ini, ngeklik button yang di atas, itu kita tambahkan perintah di sini pakai driver find element by paths atau by CSS selector. Nah itu biasanya orang-orang gunakan ini untuk yang tadi, ngeklik tombol buy dalam Shopee dan lain-lain itu seperti ini. Jadi kita buka Shopee, terus kita login di sini, kita masukkan username-nya di sini, username password-nya di sini, terus kita klik buy. Jadi ketika itu kita tinggal jalankan. Kita tambahkan waktu untuk menjalaninya jam berapa. Itu contohnya seperti itu. Untuk detail tentang expect dan CSS-nya kalian bisa pelajari di expect tutorial di W3 School ya. Jadi ini bagian dari what as expect is major element in the standard. Jadi untuk mencari bagian dari website kita. Contohnya ini yang driver find elemen CSS selector, dia akan mencari kelas selector dengan nama logo icon. Kalau pakai bexpect value seperti ini. Jadi itu contoh IDE Selenium ya. Selain menggunakan browser Chrome extension, kita bisa download install Selenium IDE di project Selenium IDE. Bisa dalam bentuk aplikasi ya. Bukan yang ini. Selenium project. Kayaknya yang ini. Kalian bisa dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk Selenium extension. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang pengujian menggunakan Selenium IDE? Enggak ada. Enggak ada ya? Ada yang nanya apakah tugas setelah Gmeter masih ada tugas lagi? Jadi tugas setelah UTS saya buka dulu. Tugas kita saya belum ngoreksi ya. Saya belum sempat ngoreksi yang terbaru. Setelah Gmeter itu ada tugas pengujian sistem TI17A1. Tugas 6 Gmeter, tugas 7 metode MECOL. Jadi setelah UTS itu ada 3 tugas ya, tugas 5 prototype, tugas 6 Gmeter, tugas 7 metode MECOL. Oh iya tambahan kalau kalian mungkin yang belum tahu, dalam pengujian ada yang namanya book, kalau dalam web gitu ya, ada yang namanya book
SQL injection di halaman login. Biasanya orang sering lupa. Contohnya saya punya halaman login 2. Di sini saya punya halaman login ya. Ini itu dari database, yaitu harus ini username passwordnya admin 123, passwordnya admin 123. Ini Anda berhasil login. Kalau kita lihat sintaknya, materi login 2. Cek login. Sintaknya hanya seperti ini. Ini yang sering lalai orang-orang. Dia hanya dari username password langsung dimasukkan ke dalam query SQL tanpa dicek atau dihilangkan karakter khususnya. Sehingga orang bisa memasukkan atau menginjeksi SQL sehingga dia bisa login tanpa harus mengetahui username dan passwordnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia menginjeksi di sini ditambahkan perintah OR. OR 1 sama dengan 1, otomatis kalau di sini, terus di belakang ini ada strip-strip. Nah, setelah strip-strip dalam SQL, query SQL itu untuk komentar itu strip-strip ya. Jadi setelah strip-strip ini, query selanjutnya ini nggak dibaca. Otomatis ini akan selalu bernilai true karena namanya OR, username, if username-nya walaupun salah, karena ini 1 sama dengan 1 true, maka dia otomatis dianggap berjalan, dianggap sukses dan query-nya berjalan dengan baik dan bisa login. Saya kasih contoh, kalau saya isi 1, 2, 3 atau 13 dan sembarangan, username password salah ya. Kita bisa ngisi dengan, ada banyak contoh, tapi ini salah satu contoh yang mudah. Kita isi dengan ini, username-nya anyname atau apapun itu, ini bisa apa saja. Kita tambahkan OR, 1 sama dengan 1, limit 1, kita ambil 1 yang paling atas, terus min-min. Min-min di sini untuk menghilangkan query selanjutnya yang passwordnya itu akan diabaikan karena dianggap komentar. Jadi kita bisa isi sembarang di sini, terus kita login. Nah, di sini Anda berhasil login. Ini contoh bugs dalam form login, biasanya orang lupa kalau sering buat. Contoh website yang ini yang sudah online dan masih bisa seperti itu, saya kemarin ketemu ada website aplikasi ujian online. Ini nggak tahu ada namanya ya, Bengkalis nggak tahu di mana. Ini sudah online ya. Kalau kita, saya nggak tahu username passwordnya. Tapi kalau kita masukkan username anyname or satu limit min, kita isi passwordnya sembarang. Nah, login berhasil. Ini salah satu bugs yang harus dihindari kalau fokusnya menggunakan pengembangan aplikasi web ya. Salah satu security-nya harus username dan password itu harus dicek, dihilangkan karakter khususnya. Ada lagi website lain. Lupa saya. Itu tambahannya Pak, itu saja. kalau yang framework bisa juga digituin, Pak. Kalau framework kebanyakan sudah ada keamanannya untuk dia udah nggak jarang menggunakan ini apa MySQL langsung. Di sini dia akan biasanya pakai Pakai function ya, Pak? ya pakai MySQL escape string. Jadi dia menghilangkan karakter-karakter khusus. Terus ini jangan nggak dimasukkan langsung ke dalam variabel, tapi biasanya dicek dulu, dijadiin. Nah, ini diganti variabel lain dulu. Kalau ya salah satu keunggulan framework itu keamanannya sudah, kita nggak mikirin keamanan ya. Karena sudah dipikirin sama yang buat framework. Oke.
Izin keluar, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, saya kira cukup. Dari UAS-nya sudah tahu masing-masing, silakan pilih yang mana. Paling nggak, walaupun kalau bisa studi kasusnya jangan ada yang sama ya. Maksudnya studi kasusnya boleh sama, tapi metode pengujiannya beda ya. Jadi ya sama kalau dalam skripsi ya, kalau dalam kalian mengambil skripsi itu kalian boleh studi kasusnya sama, tapi metode yang digunakannya jadi yang studi kasusnya mungkin pengujian aplikasi Shopee gitu ya, sama-sama Shopee, tapi yang lain untuk metode Make-Call, satu lagi pakai IDE Selenium. Nah itu nggak apa-apa. Kalau nggak metodenya sama-sama Make-Call, tapi studi kasusnya beda ya, yang satu apa, yang satu apa. Jangan sampai ada yang studi kasusnya sama, metodenya juga sama ya. Harusnya nggak sampai, kalau kebetulan pun harusnya jangan seperti itu. Ya kalau mungkin lebih enaknya sama seperti UTS kemarin ya, ditulis aja biar kalau ada yang sama ketahuan. Paling nggak kalau sama studi kasusnya tapi metode yang diambilnya beda nggak apa-apa. Tapi kalau metode kasusnya sama terus studi kasusnya sama, metodenya sama, nah nanti mencurigakan itu, jangan-jangan nanti ngerjainnya bareng-bareng. Oke, seperti itu. Bisa dicicil dari sekarang untuk UTS UAS-nya masih ada 2 minggu, ditambah UAS-nya seminggu, paling enggak 3 minggu. Cukup ya saya kira. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Nggak terasa Ya, sudah Pak. satu Pak, semester. maaf Pak, sebelumnya Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi milih ya Pak dari 5 itu ya Iya, milih untuk salah UAS. satu. Iya, milih salah satu. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, kalau mau ngerjain 1 sampai 5-nya nggak apa-apa ya, tapi nilainya sama saja. Pilih salah satu untuk UAS-nya. Jadi kalau ini karena ini tugas UAS dan sudah semester, ini sekarang semester 7 atau semester 6. Paling enggak lebih detail dan rapi ya mengerjakannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.